yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Padang Wardoyo STMM selaku dosen pengampu mata kuliah sistem berkas. Tak lupa pula yang kami hormati dan yang kami banggakan juga segenap mahasiswa rekan-rekan STT Insan Unggul. Sebelum kami bahas lebih lanjut mengenai presentasi pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imam Williansa. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya Fatis Anjumudin dan saya Zeki Nafibah. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengurutan rekaman data. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini ada beberapa poin-poin penting yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih pengurutan rekaman data itu. Yang kedua, pengurutan rekaman data terbagi menjadi berapa kelompok. Dan yang ketiga, keuntungan data terurut itu apa saja. Yang keempat, macam-macam metode pengurutan itu ada apa saja. Dan yang terakhir ditutup dengan Q&A dan kesimpulan. Next. Oke, pada selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fatis Anjumudin. Pada waktu dan tempat, dipersilakan. Ya, untuk definisi pengurutan rekaman data. Pengurutan rekaman data atau biasa dikenal dengan sebutan sorting atau pengurutan adalah suatu proses pengurutan data yang tersusun secara abstrak menjadi data yang tersusun secara sistematis menurut aturan tertentu. Pengurutan data merupakan komponen dasar dari struktur data. Misalnya terdapat pada pencarian biner maupun pencarian interpolasi. Pengurutan data biasanya berbentuk secara ascending atau urut naik, yaitu data pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sebaliknya secara descending atau urut turun, yaitu data pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Misalnya, jika n objek disimpan pada larik L, apabila menggunakan pengurutan rekaman data naik atau ascending, maka dapat disusun gambaran elemen lariknya seperti berikut. L1 lebih kecil sama dengan L larik 2, atau lebih kecil sama dengan larik 3, dan seterusnya sampai larik L. Sebaliknya, jika menggunakan rekaman data menurun atau descending, maka dapat disusun gambaran elemen lariknya seperti berikut. Larik 1 lebih besar sama dengan larik 2, sama dengan lebih besar larik 3, dan seterusnya. Data yang diurutkan biasanya bisa berupa data bertipe numerik dasar maupun data bertipe bentuk. Jika data bertipe bentukan atau rekaman, maka harus dijelaskan berdasarkan field apa data tersebut diurutkan. Contohnya A 17, 23, 38, 45, 57 atau data integer terurut menaik. B 25, 12, 20, 29 atau data real terurut menurun. C Anton, Zaki, Fatih, Isna atau data string terurut menaik. D 2021 11 038 karena 2021 11 048 kali 2021 11 058 Isna, 2021 11 067 Nuratiko atau data mahasiswa tersebut terurut menaik berdasarkan field name. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zaki. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengurutan rekaman data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu, pengurutan internal adalah pengurutan terhadap sekumpulan data yang disimpan dalam memori utama komputer. Umumnya struktur data yang dipakai adalah larik, sehingga pengurutan internal disebut juga pengurutan larik. Dua, pengurutan eksternal adalah pengurutan data yang disimpan dalam memori sekunder. Biasanya data yang dimiliki volume besar sehingga tidak mampu dimuat semua dalam memori komputer.
maka dari itu pengurutan eksternal juga bisa disebut sebagai pengurutan arsitan file. Oke. Di sini ada keuntungan data terurut ya. 1. Mempercepat proses pencarian rekaman dengan kunci tertentu. 2. Memudahkan menentukan data maksimum atau minimum. 3. Mudah melakukan pengecekan apabila ada data yang hilang. 4. Dapat melakukan komplikasi program komputer jika tabel-tabel simbol harus dibentuk. 5. Data yang terurut dengan baik juga mudah untuk menganalisis ulangin. 5. Yang terurut dengan baik juga mudah untuk mengeliminasi atau menghapus rekaman-rekaman yang ganda atau duplikat. 6. Masih banyak lagi kelebihan lainnya yang tidak kita sadari. Berikut juga dengan kekurangannya. Alex akan disampaikan oleh Imo. Baiklah, di sini ada metode-metode dalam pengurutan rekaman data. Ada 6 metode. Yang pertama, pengurutan berdasarkan metode gelembung atau disebut bubble sort. Yang kedua, disebut juga dengan metode penyisipan atau insert and sort. Yang ketiga, disebut juga dengan metode cepat atau quick sort. Yang keempat, disebut juga dengan metode lomuto atau data lanjutan. Yang kelima, disebut juga dengan metode heap atau deret. Dan yang terakhir disebut menggunakan metode pengurutan data heap atau pohon biner. Next. Oke, yang pertama ada metode gelembung. Metode gelembung atau disebut bubble sort adalah salah satu metode pengurutan rekaman data yang paling sederhana. Saking sederhananya, salah satu karakter dari pengurutan gelembung ini tentunya sangat mudah untuk dipahami maupun untuk diprogramkan. Akan tetapi dari semua prosedur pengurutan yang akan dibahas, pengurutan prosedur metode gelembung ini merupakan yang paling lambat jika dibandingkan dengan metode pengurutan lainnya. Karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisinya yang tepat. Bisa teman-teman semua lihat pada tampilan presentasi di sebelah. Di sini ada salah satu contoh dari gambaran algoritma bubble sort. Contoh data awal ada kunci 4, 1, 3, 2. Di sini ada melalui beberapa proses. Teman-teman bisa lihat pada data awal di sini 4 dan 1, karena lebih besaran 4, maka secara otomatis akan menggelembung ke posisi sebelah kanan. Maka ditukar posisinya. Begitu juga dengan seterusnya, 4 dengan 3 besaran 4, pindah posisi, dan seterusnya. Di sini ada beberapa hasil perulangan dari data kunci 1, 3, 2, 4. Nah, di sini metode gelembungnya ini belum terurut secara ascending atau urut menaik. Nah, bagaimana caranya? Kita rubah lagi posisinya dari 1 dengan 3 besaran 3, kemudian dari 3 dengan 2 besaran 3 ditukar posisinya hingga menjadi 1, 2, 3, dan 4. 2. Metode penyisipan. Metode penyisipan atau disebut insert and sort adalah teknik pengurutan data dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya sehingga array tersebut berada di tempat berurutan atau semestinya. Bisa teman-teman lihat pada contoh di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa siklus untuk menyelesaikan metode penyisipan. Nah, metode penyusupan ini umumnya sama seperti metode yang lainnya. Akan tetapi sebelum kita pindah, angka tersebut kita sisipkan terlebih dahulu. Next. Dan ini hasil akhir dari siklus ketiga dengan nilai 10, 20, 30, dan 40. Dan selanjutnya yang ketiga ada metode cepat atau disebut juga dengan
quicksort. Metode quicksort ini pertama kali diperkenalkan oleh C.A.R. Howard pada tahun 1960. Quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan data yang paling cepat, yaitu dengan membagi list menggunakan sebuah pivot menjadi beberapa kelompok. Metode cepat atau quicksort disebut juga dengan istilah partition exchange sort karena konsepnya diproses secara rekursif, artinya data yang lebih kecil diletakkan di sebelah kiri pivot, sedangkan data yang lebih besar diletakkan di sebelah kanan pivot. Bisa teman-teman lihat di sini ada gambaran contoh dari algoritma quicksort atau metode cepat. Nah, di sini kunci utamanya data awalnya ada 22, 10, 15, 3, 8 dan 2. Di sini ada 6 kunci. Nah, teman-teman bisa dilihat dua-dua ini termasuk data yang paling besar, maka secara otomatis dipindahkan ke sebelah kiri kanan pivot. 3 hasil akhirnya seperti ini berurutan secara ascending. 2, 3, 8, 10, 15 dan 22. Untuk metode Longito akan disampaikan oleh Saudara Fatih Sanadudin. Ya, yang berikutnya, yang keempat, metode Lomuto. Metode Lomuto atau disebut dengan data lanjutan merupakan varian dari metode pengurutan cepat yang menggunakan suatu pencacah untuk memisahkan rekaman-rekaman menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama yang memiliki kunci lebih kecil dari rekaman pertama atau rekaman pemisah, dan bagian kedua yang memiliki kunci yang lebih besar dari kunci rekaman pertama. Secara sekuensial, kunci rekaman demi rekaman diperbandingkan dengan kunci rekaman pertama. Bila kunci rekaman pertama lebih kecil, maka tidak dilanjutkan tindakan. Tetapi bila kunci rekaman lebih besar dari kunci rekaman yang diperbandingkan, berarti rekaman yang diperbandingkan tersebut harus dipindahkan ke kelompok yang lebih kecil. Next. Untuk dapat melakukan metode Lomuto tersebut, maka diperlakukan bantuan pencacah ditambah 1, dan pencacah tersebut menunjuk nantinya pada posisi rekaman pertama yang memisahkan kedua kelompok. Rekaman-rekaman tersebut yaitu yang kuncinya dipakai sebagai pembanding dan rekaman yang kuncinya sedang diperbandingkan, ditukar posisinya. Kemudian proses dilanjutkan dengan memisahkan rekaman dengan kunci lebih kecil atau lebih besar dari kunci pada rekaman pertama dengan menggunakan pencacah. Next. Yang kelima adalah metode heap atau deret. Metode heap atau deret adalah algoritma pengurutan yang menarik sehingga dapat sederhana tapi terlihat anggun. Metode ini jelas berbeda dengan metode penyisipan maupun metode cepat. Perlu diketahui bahwa nama heap ini diambil dari struktur data yang mendasari pengurutan tersebut, yaitu heap. Pengurutan heap ini biasanya memanfaatkan kumpulan sifat-sifat yang dimiliki oleh pohon biner lengkap, yaitu heap biner atau heap merupakan pohon biner lengkap dengan kunci yang disimpan dalam masing-masing titik yang memiliki nilai lebih besar atau sama dengan kunci dari masing-masing anaknya. Pengurutan heap disebut juga dengan pengurutan 2 tahap. Tahap pertama melakukan penyusunan heap. Tahap kedua dilakukan dengan jalan secara berulang-ulang untuk memindahkan rekaman yang berada pada akar, sekaligus mempertahankan struktur heap untuk sisa rekaman yang lain. Dan yang terakhir, metode heap atau pohon biner. Metode heap atau pohon biner adalah struktur data yang terbentuk pohon yang memenuhi sifat-sifat heap. Heap tree dibagi menjadi 3. 1 berdasarkan CBT atau Complete Binary Tree. Yang kedua berdasarkan max heap atau elemen dengan nilai terbesar yang terletak di posisi bagian akar. Yang ketiga berdasarkan min heap atau elemen dengan nilai terkecil yang berbeda yang berada pada bagian simpul akar. Yang untuk selanjutnya disampaikan oleh saudara Zaki.
Oke, ini adalah metode heap pohon biner. Ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap 1 dilakukan dengan penambahan rekaman demi rekaman pada pohon biner sehingga syarat pohon biner lengkap terpenuhi. Tahap 2, mengurutkan heap dilakukan dengan cara menukar rekaman akar dengan rekaman terakhir dalam pohon biner, kemudian disusun ulang sehingga pohon biner menjadi terurut. Berikut ini adalah contoh dari metode heap pohon biner. Satu gambar komplit biner tree CBT, membentuk CBT dari Susi, Junet, Didin, Doni, Asih, Syahrul, Rahmat, Ahmad, Rizky, Arif. Dan pertama Rahmat, kedua Didin, ketiga Ahmad, keempat Junet, kelima Syahrul, keenam Rizky, ketujuh Arif, ke-8 Susi, ke-9 Doni, dan ke-10 Asih. B. Pembentukan heap. Pembentukan heap: Ahmad, 1 Ahmad, 2 Asih, 3 Arif, 4 Doni, 5 Didin, 6 Rizky, 7 Rahmat, 8 Susi, 9 Junet, 10 Syahrul. Oke, di sini ada gambar max heap 24, 19, 11, 4, 5, 15, 8, 13. Ketiga, gambar mini heap 4, 5, 11, 24, 19, 8, 16, 13. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup, di sini saya akan memberikan kesimpulan yang sederhana. Jadi pengurutan rekaman data atau biasa disebut juga dengan sorting merupakan salah satu metode pengurutan yang dimana data tersebut yang tadinya secara abstrak menjadi terurut secara sistematis. Di dalam metode pengurutan ada dua. Yang pertama disebut secara ascending atau urut menaik, yaitu data dari urutan terkecil ke yang terbesar, sedangkan data descending atau urut turun, yaitu data dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di dalam pengurutan rekaman data itu ada yang namanya beberapa metode, diantaranya ada bubble sort, ada quick sort, metode Lomuto, metode heap, pohon biner, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan. Next, di sini ada contoh Q&A dari teman-teman kita. Yang pertama di sini ada dari saudari Nur Atikoh dari kelompok 2. Dia bertanya, jelaskan kembali apa itu pengurutan rekaman data. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Pengurutan rekaman data atau biasa disebut dengan istilah sorting merupakan salah satu proses dalam mengurutkan data yang tersusun secara abstrak atau acak menjadi data yang terurut secara sistematis atau berurutan. Di dalam pengurutan data itu ada yang namanya ascending atau urut naik seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pengurutan data dari yang terkecil ke yang terbesar, dan descending atau urut turun yaitu pengurutan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari saudara Misnan dari kelompok 6. Apa fungsi utama pengurutan rekaman data? Fungsi utama dalam pengurutan rekaman data yaitu agar dapat mengurutkan rekaman data yang awalnya acak-acakan menjadi data yang terurut secara rapi, baik itu menggunakan metode secara ascending atau urut naik maupun metode secara descending atau urut turun, sehingga dapat lebih memudahkan kita untuk melakukan proses finding atau pencarian data kembali secara efektif dan efisien. Di sini pertanyaan yang ketiga atas nama Maulana Rafi dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan larik? Nah, secara sederhananya larik atau baris biasanya berupa satu kata saja atau berbentuk frase atau kalimat utuh.
Jadi larik dapat diakses berdasarkan indeksnya. Dalam ilmu komputer, larik adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati memori yang berurutan serta tipe data yang sama pula. Itu disebut dengan larik. Dan yang keempat, atas nama dari saudara Antoni dari kelompok 7. Pertanyaannya, pohon biner itu apa sih? Jelaskan secara singkat. Jadi dalam ilmu komputer, pohon biner atau biasa dikenal dengan istilah binary tree adalah sebuah struktur data pohon yang dimana setiap node itu biasanya memiliki paling banyak 2 anak yang disebut sebagai anak kiri dan anak kanan. Itu disebut dengan ya. Selanjutnya yang kelima, ada pertanyaan dari saudara Burdi dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa sih definisi dari complete binary tree atau disebut CBT? Jawabannya, perlu diketahui bahwa CBT atau complete binary tree merupakan nama lain dari pohon biner lengkap, yang dimana sebuah pohon biner tersebut penuh dengan semua daun-daun yang tentunya memiliki sebuah kedalaman yang sama. Jadi itulah definisi singkat dari CBT. Oke, mungkin ini slide presentasi yang terakhir. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.